Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis punya dhamir ini kembalinya ke siapa? Ke iblis. Punya dhamir ini kembalinya ke siapa? Ke iblis. Punya dhamir ini kembalinya ke siapa? Ke iblis. Sesungguhnya iblis beserta kabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya iblis beserta kabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Maka perlu saya sampaikan bahwa kitab yang saya baca ini adalah kitab tafsir Jalalain. Dari kitab ini maka terjemahan Ustadz Faizar jelas-jelas keliru dan memberikan makna, mengembalikan dhamir kepada lafaz iblis juga jelas dan nyata sudah keliru. Marilah kita untuk selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh, salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau mengatakan, wa qad ikhtalata fihimul afadilu bil aradhili, dan sungguh telah bercampur aduk di antara umat yang afadil, yang utama, bil aradhil, dan yang hina. Artinya sudah tidak bisa dibedakan. Mau dibedakan bagaimana kalau sekarang ustadznya menyampaikan keliru dan banyak sekali kekeliruan. Dan dari Ustadz Faizar ini memang masih banyak kekeliruan-kekeliruan yang perlu direspon dan perlu untuk diluruskan. Maka dari itu kita tidak perlu memandang masalah gelar ya, itu gelarnya doktor misalnya, gelarnya LC, keluaran dari pondok mana. Kita tidak perlu memandang itu. Yang paling penting kebenaran di dalam menyampaikan, kebenaran di dalam membaca kitab. Itu yang paling penting. Karena kalau keliru dhamir, memberikan dhamir, jelas keliru pemahamannya. Ya sudah terbukti pada Ustadz Faizar. Itu sudah keliru memberikan dhamir, maka jelas pemahamannya juga keliru. Maka di situ kita, terutama santri-santri salaf, memang benar-benar diperhatikan di pondok pesantren tentang tata cara membaca kitab, bahkan cara mengembalikan dhamir sekalipun benar-benar ketat diawasi oleh seorang ustadz. Karena fatal, kalau dhamirnya sudah keliru, maka pengertiannya juga keliru. Maka benar apa yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, bahwa akan menjadi campur aduk. Masyarakat menilainya akan menjadi campur aduk antara orang yang utama, yang dianggap alim, dengan orang yang tidak punya ilmu. Kalau sudah ustadznya sembarangan di dalam menyampaikan fatwanya. Jangan kita karena misalnya tidak setuju dengan seseorang, lalu kita juga sembarangan di dalam memberikan fatwa. Itu tidak boleh. Kita harus sportif. Kalau salah, ya salah. Maka saya secara pribadi akan mengkanter siapapun yang memang keliru di dalam menyampaikan fatwa atau yang tidak sesuai dengan fatwa ulama-ulama salaf. Kita sekarang tinggal membaca. Tidak repot kita main akal-akalan. Tidak ada gunanya. Tinggal membaca. Logika kita yang cerdas dan berdasarkan ilmu, di situ akan mampu untuk menyampaikan dan membaca karya-karya ulama. Wal tabas alaihimul haqqu bil batil. Akan kabur, artinya akan iltibas. Di masyarakat itu penilaiannya
bagi mereka yang utama, yang tercela, yang tidak punya ilmu, yang punya ilmu, maka di masyarakat itu akan kabur. Kenapa seperti itu? Karena sudah tidak bisa dipastikan mana yang hak, mana yang batil. Para ustadznya juga bercampur aduk di dalam menyampaikan. Artinya kekeliruan yang dipertahankan itu sangat berbahaya. Kekeliruan yang dipertahankan, kesalahan yang dipertahankan, kalau tidak dikonter atau tidak diluruskan, sangat berbahaya. Masyarakat akan kebingungan mana yang benar, mana yang keliru. Wa tasaddara lil fatwa kullu jahilin. Orang-orang yang bodoh, setiap orang yang bodoh berfatwa. Setiap orang yang bodoh berfatwa, maju untuk berfatwa. Tampil untuk berfatwa. Siapa yang dimaksud? Mimma yaksuru idrakuhu an fahmi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang dangkal pengetahuannya, dangkal ilmunya di dalam memahami kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma kita ngomong doang, ayo kita kembali kepada Al-Quran, ayo kita kembali kepada As-Sunnah. Ternyata bacanya hanya terjemahan, tidak bisa. Memahami ilmu agama, belajar ilmu agama, berfatwa, berpidato, dan semuanya, dan seluruhnya yang kita sampaikan kepada umat, tidak bisa digalih atau diperoleh dari kitab terjemahan. Kalau yang nerjemah keliru, maka yang membaca juga keliru, yang menyampaikan juga keliru. Belajar kitab seperti ini, artinya ini kan kosong, tidak ada makna, tidak ada harkatnya. Tinggal kita hanya membaca berangkat dari ilmu alat. Nah, maka insya Allah kalau kita belajar, benar-benar belajar di pondok pesantren, dan kita memperdalam ilmu alat dan memperdalam pengertian atau murad pemahaman dari kitab-kitab yang telah kita pelajari, insya Allah kita tidak akan sesat. Kita tidak akan menyelewengkan pengertian daripada Al-Quran. Mungkin ini sekedar ya, ibarat yang saya baca, mungkin sebagai penggugah hati kita, terutama kepada Ustadz Faizar. Marilah kita untuk selalu membaca dan membaca sebelum disampaikan kepada umat, sebelum disampaikan kepada jamaah. Kita saling menasehati untuk menuju kebenaran. Kita saling menasehati untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita sampaikan kepada umat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.